Sallallahu Nabi Muhammad. Ya Ramadan, ya Ramadan, jina ilaika bil ghufran. Ya Ramadan, ya Ramadan, jina ilaika bil ghufran. Itulah bulan puasa, bulan suci Ramadan. Itulah bulan puasa, bulan suci Ramadan. Mari kita lakukan walaupun lapar dan dahaga. Itulah perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Yang sabar, yang takwa, yang sabar, yang takwa, baginya dapat ampunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa, khususnya rekan-rekan kita Ibnu PPNU dimanapun Anda berada, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan puasa Ramadan di tahun ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa alangan suatu apapun. Bikalina alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam tetap tercurahkan pada baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Rekan-rekan kita serta para pemirsa Kultum Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di sini ada dua hal yang perlu saya sampaikan, yaitu terkait pentingnya bersabar dan bersyukur di bulan Ramadan ini. Yang pertama yaitu bersabar. Sebagai manusia, kita harus sering-seringlah kita bersabar, karena bersabar adalah salah satu sikap yang harus kita tanamkan pada diri kita, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang-orang yang bersabar. Seperti halnya dalam bacaan innallaha ma'as-sabirin, yaitu Allah bersama orang-orang yang bersabar. Tentunya kita sebagai manusia biasa tidak luput dari kesalahan ataupun yang lain. Jadi kita tentunya harus bersabar dalam menghadapi ujian apapun yang Allah berikan kepada kita. Allah memberikan ujian kepada kita bukan berarti Allah tidak sayang kepada kita. Allah menguji kita, itu tentunya Allah akan memberikan kebahagiaan kepada kita setelah kita melakukan ujian-ujian itu dengan penuh kesabaran dan tentunya bersyukur apa yang Allah berikan kepada kita. Para pemirsa Kultum Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini saya akan menjelaskan sedikit berkaitan dengan bersabar, khususnya di bulan Ramadan ini. Sabar berarti menahan.
Seseorang yang memiliki sifat sabar bukan berarti ia pengecut, putus asa, dan lemah dalam berucap, bertindak, dan mengambil keputusan. Sabar hakikatnya adalah merupakan menahan diri dan memaksanya untuk menanggung sesuatu yang tidak disukainya. Para pemirsa Kultum Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kita sebagai manusia, mari kita tanamkan sikap bersabar dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Karena sabar ini merupakan salah satu sikap yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mendapatkan musibah, ketika kita dicelakai orang, dan ketika kita menemukan hal-hal yang berburuk pada kita, tentunya kita harus bersabar dalam menghadapinya. Teruslah berusaha apa yang menjadi angan-angan kita, menjadi sesuatu yang kita harus capai untuk kedepannya. Allah memberikan kita ujian, cobaan, bukan berarti Allah tidak sayang kepada kita. Justru Allah malah lebih sayang kepada kita ketika kita sering mendapatkan ujian dan cobaan. Tentunya ketika kita mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus perbanyak bersabar dan bersyukur apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar yang merupakan salah satu kewajiban hati ada 3 macam, yaitu pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan yang Allah wajibkan. Suatu contoh, pada pagi hari yang suhu udaranya sangat dingin, misalkan kita harus sabar dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita paksa diri kita untuk menahan dinginnya udara guna mengambil air wudhu. Pada pagi hari juga, saat tidur kita adalah sesuatu yang disenangi nafsu kita. Tidur adalah sesuatu yang disenangi nafsu kita, kita tahan keinginan nafsu itu. Kita paksa diri kita untuk menjalankan sholat subuh. Kita lakukan itu semata-mata hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa Kultum Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua, itu sabar dalam menahan diri untuk tidak melakukan segala yang Allah haramkan. Nafsu manusia pada umumnya menyenangi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang menjauhkan dirinya dari kemaksiatan dengan niat memenuhi perintah Allah, maka pahalanya sangatlah agung. Para ulama mengatakan bahwa meninggalkan satu kemaksiatan lebih utama daripada melakukan 1000 kesunahan. Karena meninggalkan kemaksiatan hukumnya wajib, sedangkan melakukan kesunahan hukumnya adalah sunnah. Para pemirsa Kultum Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga, sabar menghadapi musibah yang menimpa. Musibah jika dihadapi dengan sabar akan meninggikan derajat ataupun menghapus dosa kita. Musibah banyak macamnya. Perlakukan buruk dari orang lain pada kita adalah musibah. Begitu juga penyakit yang kita derita, kemiskinan, kecelakaan, kemalingan, kehilangan harta benda, kebakaran ataupun yang lain, itu merupakan salah satu juga musibah yang Allah berikan kepada kita. Para pemirsa Kultum Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi orang yang dikehendaki baik oleh Allah, ia akan ditimpa musibah dan diberi kekuatan oleh Allah untuk bersikap sabar dalam menanggung dan menghadapi musibah yang menimpanya. Sabar dalam menghadapi musibah artinya
musibah yang menimpa tidak menjadikan seseorang melakukan sesuatu yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang ditimpa kemiskinan, misalkan jika kemiskinan yang menimpanya tidak menyebabkannya mencari harta dengan jalan yang tidak benar, satu contoh mencuri, merampok, korupsi, dan perbuatan-perbuatan yang lain yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka artinya ia telah bersikap sabar dalam menghadapi musibah kemiskinan yang menimpanya. Musibah yang menimpa terkadang tidak hanya menyebabkan seseorang melakukan perbuatan haram. Bahkan lebih dari itu, terkadang menjadikannya melakukan atau mengucapkan perkataan yang menjerumkan pada kekufuran. Seperti orang yang ketika anggota keluarganya meninggal dunia, ia mengatakan bahwa Allah zalim, Allah tidak adil, Allah bukan Tuhan yang berhak disembah, dan perkataan yang lain yang membatalkan keislaman dan keimanannya. Na'udzubillah min dzalik. Hal yang demikian wajib kita hindari. Para pemirsa Kultum Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah materi tentang sabar yang saya sampaikan. Semoga ini menjadi salah satu pegangan kita dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, terutama ketika kita mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tentunya harus bersabar dalam menghadapinya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.